Jadi kita belajar materi IPA tentang gerak pada benda dan juga hukum Newton. Pengertian gerak. Apa sih itu gerak? Benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Apakah yang dimaksud dengan gerak semu? Sedangkan gerak semu adalah gerak benda yang dilihat oleh pengamat yang berada dalam sistem bergerak. Perbedaan perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan. Perpindahan itu memiliki besaran dan arah, besaran vektor. Perubahan posisi awal dan akhir benda tanpa mempedulikan lintasan yang ditempuh benda. Sedangkan jarak hanya memiliki besaran saja atau besaran skala. Panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa mempedulikan awal dan akhir bimananya. Sedangkan kecepatan adalah memiliki besar dan arah atau besaran vektor. Kecepatan itu perpindahan per waktu. Sedangkan kelajuan hanya memiliki besaran saja, termasuk besaran skala. Kelajuan itu jarak per waktu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada gerak lurus. Gerak lurus dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ini rumusnya dulu yang ibu tampilkan. Ada kelajuan. Kelajuan itu jarak tempuh per waktu tempuh. Jarak tempuh disebut dengan S simbolnya, sedangkan waktu dengan simbolnya T. V itu kelajuan dalam satuannya meter per sekon, sedangkan S adalah jarak yang ditempuh dalam waktu meter, dan waktu tempuh itu dalam waktu sekon. T itu waktu tempuh dalam satuannya sekon. Sedangkan kecepatan itu perpindahan benda dibanding dengan waktu tempuh, X per T. V itu kecepatan meter per second, X itu perpindahan benda dalam satuannya meter, T itu waktu tempuh dalam satuannya second. Percepatan itu perubahan kelajuan dibanding dengan perubahan waktu. Perubahan kelajuan waktu yang terakhir dengan waktu awal dikurangi waktu awal, dengan jarak yang akhir dikurangi jarak awal, dengan waktu akhir dikurangi waktu awal, delta V per delta T. Keterangan A itu percepatan dalam satuannya meter per second kuadrat, VT itu kelajuan akhir meter per second, VO itu kelajuan awal meter per second, T akhir itu waktu akhir dalam satuan second, T0 itu waktu awal atau S, delta V itu perubahan kelajuan meter per second, dan delta T perubahan waktu dalam satuannya second. GLB itu gerak lurus beraturan. Apa sih pengertiannya? Nah, gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai kecepatan tetap. Adapun contoh dari gerak lurus beraturan adalah kereta yang bergerak di rel yang lurus dan datar, serta mobil di jalan tol lurus yang dijalankan dengan kecepatan tetap. Contoh soal gerak lurus beraturan. Andi berlari sejauh 60 meter dalam waktu 10 second. Berapakah besar kecepatan berlari Andi? Penyelesaiannya, jarak tempuhnya S dalam waktu 60 meter, T-nya itu waktu dalam waktu 10 second, ditanyanya V. Jawabannya V sama dengan rumusnya S per T, 60 per 10. Jadi 6 meter per second. Sekarang gerak lurus berubah beraturan, GLBB. Adalah gerak lurus suatu objek di mana kecepatannya berubah terhadap waktu akibat adanya percepatan yang tetap. Akibat adanya percepatan, rumus jarak yang ditempuh tidak lagi linear, melainkan kuadratik. Contohnya gerak penerjun payung, gerak benda jatuh bebas, atau mobil yang sengaja ditambah kecepatannya. Contoh soal GLBB. Sebuah benda yang semula diam lalu didorong oleh rangga, jadi benda tersebut bergerak dengan percepatan tetap 3 meter per second kuadrat. Maka berapakah besar kecepatan dari benda yang sudah didorong oleh rangga tersebut yang setelah bergerak selama 5 second? Jawab. Awalnya benda diam, jadi VO itu sama dengan 0. Diketahui A-nya itu 3 meter per second kuadrat. Ini percepatannya ya. T-nya itu waktu tempuhnya 5 second.
Ditanya, kecepatan benda tersebut selama 5 second. Jawab, Vt sama dengan Vo, V0 ya, ditambah A kali T. Nah, kecepatan awalnya 0 ditambah percepatannya 3 meter per second kuadrat dikali waktunya 5 second. Jadi Vt sama dengan 15 meter per second. Contoh soal lagi. Roket Space bergerak dengan kecepatan konstan 250 meter per second. Selama 5 second, roket melakukan percepatan sebesar 50 meter per second kuadrat. Berapakah kecepatan roket sekarang? Diketahui. Kecepatan awalnya 250 meter per second. Delta T-nya 5 second. Percepatannya 50 per meter kuadrat. Nah, ditanyakan V2. Percepatannya itu delta T, Vt dikurang V0 sama dengan perbanding delta T. Percepatannya itu adalah 50 meter per second kuadrat. Nah, Vt-nya yang ditanya, ya, dikurang 200, V0-nya kecepatan awalnya 250 per 5 second. Oke, di sini didapat 50 kali 5 jadi 250 meter per second. Nah, Vt dikurang 250. Jadi Vt-nya pindah ke sini, ini jadi bertambah. 250 tambah 250 adalah 500 meter per second. Jadi kecepatan roket space sekarang 500 meter per second. Gaya dan hukum Newton. Ada gaya pada benda dan hukum Newton. Ayo kita kerjakan. Gaya, resultan gaya ya. Di sini Ibu rumusnya dulu, pengertiannya nanti. Resultan gaya perpaduan dua gaya atau lebih. Jenis-jenis gaya ada gaya sentuh, gaya otot, pegas, gesek, dan mesin. Sedangkan gaya tak sentuh, gaya magnet, gravitasi, gaya listrik, gaya berat. Gaya gesek kan? Nah, gaya gesek dan gaya berat. Gaya gesek itu sigma F sama dengan M kali A. F kurang FK sama dengan M kali A. Keterangan sigma F resultan gaya dalam satuan Newton. F sendiri gaya yang bekerja dalam satuan Newton. FK gaya gesek kinestetik dalam satuan Newton. M itu massa dalam satuan kilogram dan A itu percepatan benda dalam satuan meter per second kuadrat. Sedangkan gaya berat W sama dengan M kali G. Keterangan W itu berat benda dalam satuan Newton, M itu massa benda dalam satuan kilogram, G itu percepatan gravitasi bumi besarnya sekitar 9,8 meter per second kuadrat. Sekarang ini hukum Newton. Ada hukum Newton 1 menjelaskan tentang sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya atau kelembabannya. Sigma F sama dengan 0. Contohnya ini yang di bawah. Coba. Nggak bisa di ini ya. Dia kan nah. Jadi ketika mobil dalam kondisi diam dan mobil itu dijatuhkan, dia akan kembali lagi diam. Nah, ini hukum Newton 1. Sedangkan untuk hukum Newton 2, jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Sigma F sama dengan M kali A. Keterangan sigma F itu resultan gaya dalam satuan Newton, M itu massa benda dalam satuan kilogram, dan A itu percepatan benda dalam satuan meter per second kuadrat. Contohnya adalah roket. Selanjutnya hukum Newton 3. Jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai atau besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Ya, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Kita sudah memastikan kalau ke kanan itu positif, kalau yang ke kiri itu negatif. Contohnya orang sedang memegang kuda. Ini contoh soal. Hasan, Madri, dan Dayat bekerja sama menggerakkan gerobak seperti pada gambar berikut. F1-nya 150 Newton, F2-nya 100 Newton, F3-nya 150 Newton.
Diketahui massa gerobak beserta isinya sebesar 250 kg. Apabila gaya gesek yang dialami gerobak sebesar 200 Newton, tentukan A. Resultan gaya pada gerobak, B. Percepatan gerobak. Oke, diketahui F1-nya 150, F2-nya 100, F3-nya 150. Oke, sedangkan F sendiri 200 Newton. Oke. Nah, gaya geseknya 200 Newton. Beratnya 250 kg. Ditanya SF dan A. Sigma F ya. Sigma F sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 dikurangi F. 150 ditambah 100 tambah 150 dikurangi 200 Newton. Berat bebannya ya. Jadi totalnya 400 dikurangi 200 Newton. Jadi resultan gaya pada gerobak sebesar 200 Newton. Ini gambar ini contohnya contoh yang searah ya. Gayanya yang bekerja itu searah. Oke, selanjutnya bagian B-nya percepatan gerobak. A sama dengan sigma F per M. 200 Newton per masanya 250 kg sama dengan 0,8 meter per second kuadrat. Jadi percepatan gerobak sama dengan 0,8 meter per second kuadrat. Oke. Untuk kelas 8 akan ada kuis kedua, yaitu lihat di Google Classroom sesuai dengan kode masing-masing kelas, akan launching nanti jam 11 siang. Jadi sebelum mengerjakan, kalian pelajari dulu materinya yang ada di buku paket dan materi yang tadi Ibu sampaikan selama dari minggu kemarin dan minggu sekarang. Jadi tetap belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa istirahat. Terima kasih. Oh, nggak banyak materinya.